Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Novita Suti Febriana dengan nomor NIM 2032348 dari kelas 2B Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Dalam video ini saya akan mereview sebuah jurnal dengan mata kuliah Manajemen Kurikulum dengan dosen Bu Yuliana Afifah MPD. Jurnal yang akan saya review berjudul Konstelasi Kurikulum Pendidikan Indonesia. Nama jurnal Aturan volume 9 halaman 37-47. Tahun terbit 2 Desember 2015. Penulis bernama Rustam Abong. Dosen ini jurusan PAI FTIK IAIN Pontianak. Jurnal ini memiliki permasalahan yang dikaji oleh penulisnya sendiri, yaitu 1. Pergantian kurikulum. Pergantian kurikulum ini didorong tentang kepentingan kekuasaan dan politik, bukan didasarkan untuk peningkatan mutu pendidikan. 2. Isi dan substansi. Isi dan substansi ini dalam kurikulum ditentukan melalui kekuasaan negara dan non-negara yang mengikuti aliran kepentingan tertentu. 3. Muatan politis dalam kurikulum. Pada tahun 1984 ada penambahan mata pelajaran yang bernama PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Mata pelajaran ini serupa dengan mata pelajaran sejarah Indonesia dan merubah mata pelajaran Pancasila pada kurikulum berikutnya. 4. Penyalahgunaan kurikulum. Kurikulum ini digunakan untuk melayani kepentingan kekuasaan dan hilang relevansi kurikulum untuk meningkatkan mutu pendidikan. 5. Kurikulum melibatkan kepentingan. Kurikulum ini melibatkan kepentingan kelembagaan dan individu atau kelompok tertentu sehingga tujuan untuk pendidikan terabaikan. 6. Kurikulum yang diganti apakah benar-benar terjadi meningkatkan kualitas pendidikan atau hanya untuk mencari popularitas bagi penguasa. Jurnal ini memiliki tujuan penelitian yang dapat diimplementasikan ialah 1. Menganalisis pergantian kurikulum dari kurikulum 1975 hingga kurikulum 2013 dan kekuasaan yang dapat mempengaruhi kurikulum pendidikan. 2. Kurikulum ini seringkali dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan tersendiri, bukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. 3. Kurikulum bukan satu-satunya faktor penentu mutu pendidikan, tetapi perangkatnya lah yang rentan dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan. Sumber data yang tersaji dalam jurnal adalah 1. Dokumen kurikulum seperti dokumen resmi kurikulum 1975, 1984, 1994, tahun 2000, KBK, kurikulum berbasis komputer, 2006, KTPS, kumpulan dana penelitian dan pengembangan penyiaran, siaran televisi dan telekomunikasi untuk manfaat umum, dan 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dokumen ini dapat menjadi sumber primer untuk melihat perubahan substansi dan muatan kurikulum dari waktu ke waktu. 2. Peraturan atau kebijakan pemerintah seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri terkait penerapan dan perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia. Hal ini untuk menganalisis faktor kebijakan dan kepentingan politik di balik perubahan kurikulum. 3. Literatur atau studi terdahulu, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah dan membahas tentang sejarah, perkembangan, dan analisis kritik terhadap kurikulum pendidikan di Indonesia dari masa ke masa. 4. Wawancara. Kemungkinan penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber seperti pembuatan kebijakan, praktisi pendidikan, akademik untuk mendapatkan perspektif dan informasi tambahan terkait konstelasi kekuasaan dalam perumusan kurikulum. 5. Data sekunder, berita, laporan, dan dokumentasi lainnya yang relevan dengan topik kurikulum pendidikan di Indonesia untuk melengkapi analisis. Metode penelitian yang digunakan adalah 1. Pendekatan penelitian, menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam konstelasi kekuasaan dan kepemimpinan dalam pembahasan kurikulum, dan didukung pendekatan kuantitatif untuk menganalisis data statistik terkait kualitas pendidikan sebelum dan sesudah perubahan kurikulum. 2. Jenis penelitian, penelitian kepustakaan atau library research dengan mengkaji dokumen kurikulum, kebijakan, risalah penyusunan, dan lain-lain. Dan penelitian atau penelitian lapangan dengan wawancara, lapangan observasi, penyebaran kuesioner. 3. Metode pengumpulan data,
Studi dokumentasi terhadap dokumen kurikulum, kebijakan, laporan. Wawancara mendalam atau in-depth interview dengan pejabat penyusun kurikulum, pakar, dan observasi pada satuan pendidikan dalam implementasikan kurikulum. 3. Survei atau kuesioner kepada guru, kepala sekolah tentang pelaksanaan kurikulum. Beberapa hasil dari penelitian yang dapat disimpulkan adalah 1. Pergantian kurikulum pendidikan di Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh kristenisasi, kekuasaan, dan kepentingan pemerintah atau penguasa pada masanya. 2. Arah dan substansi kurikulum cenderung ditentukan oleh kekuasaan negara dan non-kekuasaan negara. 3. Muatan kurikulum kerap diisi dengan materi yang mencerminkan ideologi dan agenda pemerintah seperti PSBB. 4. Konsep kurikulum muatan lokal atau MULOK yang diperkenalkan pada kurikulum 1994 menjadi area abu-abu. 5. Kurikulum belum sepenuhnya menekankan kemandirian dan perkembangan. 6. Pergantian kurikulum yang menimbulkan kebingungan dan ketidakadilan. 7. Penyusun kurikulum didominasi oleh pemerintah dan penguasa. Beberapa kelebihan penelitian, yaitu 1. Pendekatan campuran kualitatif dan kuantitatif menjadi komprehensif dan fenomena kekuatan dari berbagai sudut pandang. 2. Menggunakan multisumber data seperti dokumen kurikulum, wawancara pihak terkait, observasi lapangan, dan survei sehingga data menjadi kaya akan terpercaya. 3. Analisis isi atau context analysis secara sistematik menggunakan muatan kepentingan dan ideologi di balik isi kurikulum. 4. Wawancara secara mendalam dengan pejabat penyusun dan pakar. 5. Triangulasi sumber data, pengecekan anggota dan jejak audit, peningkatan kredibilitas, dan lain-lain. 6. Pengalaman langsung implementasi, sinkronisasi ketidaksesuaian rencana dengan praktik di lapangan. Meskipun penelitian ini didesain dengan komprehensif, namun masih terdapat beberapa kekurangan atau keterbatasan, yaitu 1. Kesulitan mengakses dokumen dan data yang resmi. 2. Kemungkinan biasa, kemungkinan dari narasumber kunci pejabat dan penyusunan kurikulum dalam memberikan informasi terkait kepentingan dan mempengaruhi kurikulum. 3. Sulit responden. 4. Analisis isi dokumen. 5. Waktu terbatas. 6. Keterbatasan. Kesimpulan yang dapat ditarik terkait kekuasaan dalam kurikulum pendidikan Indonesia. 1. Pergantian dan perubahan kurikulum. Pergantian dan perubahan kurikulum dari masa ke masa tidak lepas dari kekuasaan. 2. Kebutuhan isi kurikulum. Kelompok kekuasaan baik dari pemerintah, kementerian, aliran atau paham tertentu yang memiliki pengaruh dalam dunia pendidikan. 3. Kurikulum belum efektif. Perubahan kurikulum yang belum efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan. 4. Implementasi mengalami kendala. Implementasi mengalami kendala karena perspektif guru, kepala sekolah, pakar mengungkapkan kurikulum disusun secara tertutup. Itulah penjelasan saya tentang dari review jurnal pada mata kuliah ini. Mungkin cukup sekian video saya dan saya mengucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah menonton video saya. Dan untuk teman-teman yang mau bertanya silakan komen di kolom komentar. Dan saya akhiri pula dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.